Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggun Putri Santari, saya dari kelas 4D, NIM 097. Nah, di sini izinkan saya untuk menyampaikan atau mempresentasikan bagaimana cara mengolah data dependen dan juga data independen pada Excel. Sebelumnya, kita harus menentukan atau menyiapkan datanya dulu. Nah, ini sudah disiapkan datanya, ada data hasil pretest dan juga post-test. Nah, di sini ada asumsi data distribusi normal, kemudian ada parameter yang diuji adalah rata-rata, kemudian untuk H0-nya, yaitu tidak ada perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan juga sesudah pembelajaran. Nah, untuk yang H1-nya itu ada perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan juga sesudah pembelajaran. Nah, untuk taraf kepercayaannya yaitu sebesar 95% atau taraf signifikannya itu alfanya sebesar 0,05. Terus di sini menggunakan uji T berpasangan. Sini udah ada ketentuannya, bagaimana apakah yang diterima itu H0 atau H1. Kemudian langkah selanjutnya menghitung uji statistik dan langkah terakhir yaitu menentukan kesimpulannya. Karena di sini sudah ada datanya, langsung saja kita klik bagian data, data analisis. Nah, kita cari ini, kita klik test paired to sample formats, kita klik OK. Nah, sebentar. Nah, untuk variabelnya dari pretest, nilai label sampai nilai terakhir, terus kemudian kita klik pada variabel kedua itu kita ambil label post test sampai nilai terakhir, terus kita klik label untuk alfanya itu sudah benar 0,05, terus kita letakin di sini benar, oke, terus kita klik oke. Nah, sudah keluar kan hasilnya. Nah, di sini kita bisa tandain biar tidak bingung. Nah, untuk startnya ini itu masuk ke T hitung. Terus untuk ininya itu nilai P-nya, kita nanti kan bisa menggunakan P juga untuk menentukan apakah H0 atau H1 yang diterima. Terus yang ini itu T hitung, T tabel. Nah, T tabel. Nah, di sini ada T tabel nilainya 2,1 kan. Untuk yang min T tabelnya itu nilainya min 2,1. Nah, setelah kita menentukan T tabel, nah kita itu bisa menentukan H0 atau H1 yang akan diterima. Nah, di sini, di data ini, ternyata T hitung itu lebih kecil daripada min T tabel. Nah, T hitungnya di sini kan min 4. Nah, min 4 itu kurang dari min 2,1. Nah, di situ maka H0-nya itu ditolak. Nah, ditolak. Nah, alias H1 yang diterima. Nah, untuk yang nilai P-nya kita sudah bisa kita lihat ya bahwa P kalau lebih kecil dari 0,05 itu H1 yang akan diterima. Nah, di sini kan sudah ada datanya bahwa P-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka P yang lebih kecil dari 0,05 itu sudah dipastikan bahwa H0-nya ditolak dan alias H1 yang diterima. H1 yang diterima. Nah, karena sudah ada hasilnya bahwa H1 yang diterima, maka kesimpulannya di sini kita bisa menambahkan nih H1 berarti kita blok bagian sini. Kita copy, kita masukin di kesimpulan. Nih, berarti kesimpulannya bahwa ada perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan juga sesudah pembelajaran. Kemudian kita mengerjakan soal yang kedua. Karena di sini sudah ada datanya langsung saja ya. Untuk yang kita tentuin di sini asumsi dari data di sini tuh data distribusi normal, terus parameter yang diuji adalah rata-rata, kemudian H0-nya di sini tidak ada perbedaan siswa yang menghafal tanpa bantuan pocketbook dan dengan bantuan pocketbook. Nah, terus H1-nya itu ada perbedaan siswa yang menghafal tanpa bantuan pocketbook dan dengan bantuan pocketbook. Total kepercayaannya itu sama, yaitu 95% atau nilai alfanya yaitu 0,05. Nah, di sini menggunakan uji T independen. Nah, soal yang satu itu menggunakan uji independen, kalau di sini untuk soal yang kedua ini menggunakan uji T independen. Nah, di sini sebelumnya kita harus menentukan homogenitas, apakah data ini homogen atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu uji T independen. Di sini sudah ada ketentuannya apakah H1 atau H0 yang akan diterima. Nah, langkah terakhir atau langkah yang paling terakhir ini yaitu menentukan kesimpulan. Nah, karena di sini sudah ada datanya, langsung saja kita klik data, data analisis. Oh, sebentar. Belum, kita harus menentukan varians. Varians. Nah, varian di sini itu ada variabel 1 dan juga variabel 2. Nah, sebelumnya kita harus menentukan variabel 1 itu variabel yang nilainya lebih besar dari variabel kedua. Nah, sebelumnya kita harus menentukan nilainya dulu, yaitu dengan cara sama dengan var titik s. Nah, di sini kita klik kurung buka, kita ambil nilai dari kontrol, kita tutup, enter, sama, yaitu sama dengan var titik s, kita klik kurung buka, kita ambil nilai dari eksperimen, kita kurung tutup, enter. Nah, ternyata eksperimen itu adalah variabel
variabel pertama, karena nilainya itu lebih besar dari variabel yang kedua, yang dari kontrol. Lalu kontrol. Nah, ini salah, variabel 1 maksudnya. Variabel 2 maksudnya, maaf. Nah, di sini udah, bentar, dihapus dulu. Nah, udah, ini. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan F-nya. Di sini kita ambil data analisis, kita cari F, test to sample for variance. Terus kita klik OK. Terus ini dihapus dulu. Terus kita, nah ini variabel pertamanya kan kita ambil yang eksperimen ini, kita masukin semua. Terus yang ini kita ambil yang bagian kontrol. Nah, kita klik semua. Terus kita klik label, jangan lupa karena kita memasukkan variabelnya juga. Terus untuk alfanya 0,05, untuk outputnya sudah benar. Terus kita klik bagian sini saja biar jauhan di sini. Nah, oke, klik oke. Nah, ini kan udah keluar ya bahwa ini. Nah, ini F-nya. Kita tandain beda. Ini, terus ini nilai P-nya, benar. Nilai P-nya, terus yang ini nilai F-nya juga. Nah, sebentar, karena ini tuh F-nya kurang dari, ini tidak kelihatan, F-nya kurang dari F tabel, ya F tabel kan. Ya, ini F-nya itu kurang dari F tabel, maka sudah dipastikan bahwa datanya tuh homogen. Kita tulis dulu, F sama F kurang dari F tabel. Nah, F-nya itu kan 1,01, sedangkan F tabelnya itu kan 2,5. Nah, itu menyebabkan bahwa F kurang dari F tabel itu artinya ini sebentar. Kita zoom dulu biar kelihatan. Nah, berarti ini termasuk homogen. Data homogen. Oh, gitu. Homogen. Nah, bisa kita tentukan juga dari P-nya. Kalau di sini, nah di sini kan P-nya kan ini. P ini P-nya kalau lebih dari A, maka H0 diterima. Nah, di sini karena P-nya itu 0,4, itu lebih besar kan, lebih besar dari 0,05, maka ternyata H0 yang akan diterima. Karena P-nya itu lebih besar dari nilai 0,05. Maka H0 yang diterima. Nah, untuk F ini F tabel ini sama kan homogen. Ini jadi yang diterima. Nah, sebentar, nggak bisa disingkat. Udah, kita lanjutin. Karena H0 yang diterima kan. Selanjutnya, bukan ini termasuk data homogen kan yang tanya ini. Ini masuk homogen. Sebentar, kita ganti dulu apa? Data homogen. Nah, oke, selanjutnya kita bisa mencari uji independennya. Di sini kita klik data analisis, kita di sini menggunakan ini, equal. Oke, kita masukin variabel pertama. Terus yang ini kita masukin yang variabel kedua. Oke, kita klik label. Alfanya udah benar, outputnya output right. Kita klik di sini. Nah, tempatin di sini, kita oke. Nah, sudah muncul jawabannya ya. Terus di sini untuk sebentar. Untuk test startnya kita bisa tandain ya biar tidak bingung. Nah, ini terus untuk ini kita tandain biru. Yang ini kita tandain warna hijau. Nah, di sini tuh T hitungnya. Kalau yang ini T tabelnya. Nah, T tabelnya kan T tabel 2,04. Nah, kalau min T tabel itu min 2,04. Nah, kita di sini menentukan apakah H0 atau H1 yang diterima. Nah, di sini kan tadi udah ditentukan data homogen atau enggak ya. Nah, situ. Di sini ternyata kita lihat bahwa min T tabelnya itu kurang dari min T hitung. Min T tabelnya itu kurang dari T hitung. Nah, karena min 2,04 itu kan lebih kecil dari 0,25 ya. Nah, itu jadi kita tulis aja min T tabel kurang dari T hitung. Terus di sini juga kurang dari T tabel. Nah, karena kan T tabelnya 2, ini ya. Sebentar T hitung. Ya, benar. Untuk ini. Nah, udah ini sampai sini aja. Sampai T hitung.
Ini kan yang diterima kan ini ya, dihitung ini kurang dari T tabel. Ya benar, dihitung kurang dari T tabel. Nah, ini maka maka HN0 itu diterima dan alias H1 ditolak. Nah, kita bisa menentukan ini kan enggak T tabel. Nah, nggak bisa ya. Nah, maaf T tabelnya. Oh, nggak bisa, ini harus pakai ini min T tabel. Nah, karena sudah menentukan, kita bisa menentukan dari P-nya, nilai P-nya. Kan kalau nilai P lebih dari A, hanya 0,05, pastinya H0 yang akan diterima. Nah, di sini 0,7 berarti kan di atas 0,05. Jadi P-nya ini lebih dari 0,05, maka H0 yang diterima dan H1 yang ditolak. Nah, sudah dapat jawabannya. Kita simpulkan di sini bahwa hasilnya itu tidak ada perbedaan siswa yang menghafal tanpa bantuan pocketbook dan juga dengan bantuan pocketbook. Nah, di sini kita salin, kita klik di bagian kesimpulan, kita masukkan. Nah, sudah selesai. Kita sudah menentukan bahwa untuk yang soal pertama itu ternyata H1 yang diterima. Ternyata ada perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan juga sesudah pembelajaran. Sedangkan soal yang kedua ini H0 yang diterima, dan di sini tidak ada perbedaan siswa yang menghafal tanpa bantuan pocketbook dan menggunakan bantuan pocketbook. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.